Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 5B di Inaifas Kencong Jember. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep penilaian pembelajaran Quran Hadis yang berbasis kelas PAI. Nah, di sini saya akan mengupas 3 poin. Nah, poin pertama yaitu pengertian penilaian berbasis kelas, yang kedua pengertian fungsi-fungsi penilaian, dan yang terakhir konsep penilaian pembelajaran. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penilaian berbasis kelas. Nah, penilaian atau evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang akar katanya berasal dari kata value, yang berarti nilai atau harga, sehingga penilaian dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Nah, penilaian ini merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi penilaian ini berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan siswa. Nah, dari gambaran di atas ini, maka kita dapat mendapatkan suatu gambaran tentang penilaian berbasis kelas. Nah, jadi penilaian berbasis kelas ini merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran yang dilakukan sebagai proses pengumpulan dan pemanfaatan informasi yang menyeluruh tentang hasil belajar yang diperoleh untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan kompetensi seperti yang ditentukan dalam kurikulum dan sebagai umpan balik untuk perbaikan proses belajar. Nah, sehubungan dengan itu, dalam melakukan penilaian, guru hendaknya mengarahkan pelaksanaan penilaian tersebut untuk mencapai 4 tujuan. Nah, apa sih 4 tujuannya itu? Nah, yang pertama yaitu penelusuran. Jadi kita harus menelusuri agar proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Oke. Yang kedua yaitu mengecek, yaitu untuk mengecek kelemahan-kelemahan yang dialami anak didik kita dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga yaitu pencarian, yaitu untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu penyimpulan. Penyimpulan yaitu untuk menyimpulkan apakah anak sudah menguasai seluruh kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum atau masih belum. Nah, seperti itu. Tetapi sebelum melakukan penilaian atau evaluasi tersebut, seharusnya guru harus harus memerhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Nah, seperti seperti proses penilaian, yaitu harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran. Nah, dan yang kedua, penilaian harus menggunakan berbagai unsur, yaitu metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Dan poin yang kedua yaitu fungsi-fungsi penilaian berbasis kelas. Nah, penilaian berbasis kelas sangat penting dalam proses pembelajaran sehingga mempunyai beberapa fungsi untuk kita ketahui, yaitu fungsinya itu apa? Fungsi untuk bagi anak didik, yaitu apa sih fungsinya untuk anak didik? Yaitu membantu peserta didik dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik, yaitu ke arah yang lebih maju. Nah, dan yang kedua yaitu memberi umpan balik atau feedback bagi peserta didik sebagai refleks bagi kelebihan dan kekurangan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajarnya di kelas. Yang ketiga yaitu fungsinya itu membantu peserta didik mendapatkan kepuasan dengan apa yang telah dikerjakan. Nah, sedangkan fungsinya bagi guru yaitu pertama, membuat guru menetapkan apakah strategi, metode, dan media pengajaran ini yang digunakan telah memadai atau masih belum. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, membantu guru dalam membantu pertimbangan dan keputusan administrasi. Yang terakhir yaitu dan membantu guru dalam membuat alat monitoring dan diagnosa berbagai kesulitan belajar peserta didik atau problem, sehingga dapat dilakukan pemantapan ataupun kegiatan remedial. Dan pembahasan yang terakhir poin terakhir yaitu konsep penilaian pembelajaran Quran Hadis.
Nah, jadi konsep pembelajaran Quran hadis ini adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mata pelajaran ini merupakan peningkatan dari Quran hadis yang telah dipelajari oleh siswa di setiap sekolah. Jadi peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperbanyak kajian-kajian tentang Al-Quran hadis, terutama yang menyangkut tentang dasar-dasar keilmuan, serta memahami tema-tema tentang manusia dan tanggung jawab manusia di muka bumi ini. Adapun beberapa konsep penilaian pembelajaran Quran hadis, yaitu ada pengertian Al-Quran. Nah, jadi apa sih pengertian Al-Quran itu? Jadi kita menjelaskan, pengertian Al-Quran merupakan firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran yang diberi jilid yang disalin dengan jalan mutawatir yang membacanya akan mempunyai nilai ibadah. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu tujuan turunnya Al-Quran. Jadi kita menjelaskan tujuan turunnya Al-Quran itu apa, yaitu untuk memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, untuk memelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, memelihara dan mempertahankan kesucian manusia. Dan yang terakhir, sebagai pelajaran dan penerangan. Nah, yang ketiga yaitu proses turunnya Al-Quran. Jadi kita harus tahu apa sih proses turunnya Al-Quran itu seperti apa, yaitu Allah menyampaikan pengertian ke dalam hati Nabi Muhammad SAW atau memimpikan ke lubuk hati, yaitu disebut dengan jalannya wahyu. Yaitu yang kedua, Allah berfirman dengan Nabi Muhammad SAW di balik hijab. Cara tersebut merupakan penyampaian wahyu yang tidak menggunakan perantara. Adapun penyampaian wahyu yang melalui malaikat juga menggunakan beberapa sistem, yaitu malaikat datang seperti bunyi gemerincing lonceng. Nah, yang kedua, malaikat datang pada waktu Nabi Muhammad SAW terjaga sebagaimana pada malam Isra. Yang terakhir, malaikat datang dengan berbentuk orang laki-laki dan ia menyampaikan wahyunya. Yang keempat yaitu manfaat turunnya Al-Quran. Jadi kita menjelaskan manfaatnya turunnya Al-Quran. Manfaatnya untuk apa? Yaitu manfaatnya itu agar manusia menjadi terbimbing dengan petunjuknya dari segi akidah dan menjaga kemurnian iman atau tauhid dari segi ubudiyah ibadah, dapat mengetahui aturan-aturan yang benar sesuai apa yang dikehendaki Allah sebagai al-ma'bud atau zat yang disembah atau ibadah. Begitu juga di segi muamalah, yaitu hubungan sesama manusia, yaitu harus diperbuat. Nah, seperti itu. Yang kelima yaitu fungsi dan kedudukan Al-Quran. Nah, apa sih fungsinya? Yaitu sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia dalam menjalankan hidupnya di dunia ini dan bekal di akhirat kelak. Dan yang kedua, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Dan kedudukan Al-Qur'annya itu apa? Nah, kedudukan Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Tak ada satu jenis hukum pun yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am yang artinya tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Yang keenam yaitu pengertian hadis. Nah, pengertian hadis dari segi bahasa, hadis ini artinya khabar, berita atau hal yang diberitakan turun-temurun. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, takrir atau persetujuan ataupun sepadannya, yaitu. Sedangkan hadis diartikan sebagai keterangan-keterangan Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Sedangkan sunnah diartikan pada pernyataan yang berlaku pada masa Rasulullah yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat Islam pada masa itu. Yang ketujuh yaitu macam-macam hadis. Nah, di sini hadis atau sunnah dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis atau sunnah qauli, yang kedua hadis atau sunnah fi'liyah, yang ketiga hadis atau sunnah taqriyah. Yang terakhir yaitu fungsi dan kedudukan hadis Nabi SAW dalam agama Islam dan hadis atau sunnah Nabi. Nah, fungsinya apa? Fungsi sunnah dalam hubungannya dengan Al-Quran yaitu menguatkan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti menjelaskan hal-hal yang bersifat global. Contohnya seperti Nabi SAW mengajarkan tata cara berwudu, tata cara sholat, dan lain sebagainya. Dan kedudukan
hadisnya. Jadi hadis atau sunnah Nabi SAW adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul sebagaimana mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja pemaparan dari makalah saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.